Tugas UTS mata kuliah Metode Perkembangan Bahasa. Dosen pengampu, Ibu Ajeng Priandaming Tias, Eshum, MPD. Stimulasi pengembangan berbicara anak melalui metode mendongeng oleh Ella Hayati dengan NIM 18620-749. Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan, dioptimalkan, dan sangat dibutuhkan anak salah satunya adalah bahasa anak. Salah satunya kemampuan bicara. Dalam stimulasi kemampuan bicara anak, dapat menggunakan metode mendongeng. Menurut Bahri, tahun 2005 nomor 10, mendongeng adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. Metode mendongeng adalah salah satu metode atau cara yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi dan pesan yang disesuaikan dengan kondisi anak dalam bentuk penyampaian cerita-cerita dongeng. 5 metode mendongeng untuk anak usia dini. Yang pertama, mendongeng dengan gerakan. Mendongeng yang melibatkan gerakan yang memungkinkan anak berpartisipasi secara fisik dalam cerita. Misalnya, ketika membacakan dongeng Gadis Berkudung Merah, anak bisa didemonstrasikan menjadi gadis perempuan yang membawa makanan dipanggang di keranjang. Yang kedua, mendongeng dengan aksesoris. Sebelum memulai bercerita, siapkan kotak yang berisi barang-barang yang ada dalam cerita. Misalnya, ketika berencana membacakan dongeng Anak Berkudung Merah, isi kotak aksesoris seperti serigala, resep kue yang dipanggang, makanan yang dipanggang, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, mendongeng dengan boneka. Tempatkan alat peraga atau boneka di depan anak dan undang anak untuk mengambilnya saat bercerita. Dan bisa juga meminta anak untuk menyuarakan atau menggerakkan bonekanya sesuai jalan cerita. Yang keempat, mendongeng dengan menggunakan petunjuk gambar. Kadang-kadang buku cerita anak-anak memiliki petunjuk gambar yang melibatkan kombinasi kata dan gambar. Selain baik untuk mengembangkan kemampuan membaca, buku cerita bergambar bisa meningkatkan imajinasi anak. Yang terakhir, mendongeng dengan suara yang lantang. Membaca dengan suara keras ini memberikan sejumlah peluang dan manfaat bagi anak-anak dari segala usia, mulai dari memperkuat kata-kata mereka hingga meningkatkan rentang perhatian mereka. Berikutnya, manfaat mendongeng. Yang pertama, mengajarkan kosakata baru. Saat mendongeng secara tidak langsung, pendidik atau orang tua membiasakan diri membacakan buku secara berulang. Kosakata dalam dongeng akan terserap dalam memori anak. Yang kedua, mempererat hubungan dengan orang tua. Ketika membaca dongeng, proses komunikasi yang interaktif terjalin antara orang tua dan anak. Tanpa disadari, hal tersebut memunculkan kehangatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, membantu anak mengenal emosi. Orang tua atau pendidik saat bercerita sambil menggambarkan emosi bahagia, marah, takut, dan ekspresi wajah, intonasi, bahkan irama yang berbeda. Yang keempat, pengenalan konsep dan ide. Sama seperti manfaat dongeng yang dapat memperkenalkan kosakata baru. Dongeng juga dapat menyajikan konsep dan ide yang mungkin tidak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan keterampilan mendengar. Saat mendengarkan dongeng, anak akan memperhatikan dengan teliti. Proses inilah melatih anak mencermati suatu masalah dengan cara mendengar. Kesimpulannya, metode mendongeng mengajarkan kosakata baru kepada anak yang akan meningkatkan kemampuan berbicara anak.
Kemampuan berbicara anak merupakan salah satu berkomunikasi yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, kemampuan berbicara sangat penting dikembangkan agar memudahkan anak berkomunikasi dengan guru, teman-temannya, dan orang tua. Agar kemampuan berbicara anak bisa berkembang secara optimal, maka diperlukan stimulasi yang dapat mengembangkan kemampuan berbicara. Salah satunya adalah metode mendongeng. Terima kasih, semoga bermanfaat.